Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini aku bisa kembali untuk men-share kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan untuk hari ini aku mau men-share kegiatan menjelang mudik lebaran ya teman-teman. Jadi ini videonya memang telat dan telat banget ya. Karena memang ya seperti ini kondisinya teman-teman, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Mungkin teman-teman yang sudah nonton videoku kemarin bisa mengambil kesimpulan ya kenapa baru bisa up video. Iya teman-teman, jadi setelah lebaran kemarin alhamdulillah kami langsung berangkat umroh gitu ya. Makanya ini untuk video-video yang sudah aku edit juga belum sempat aku dubbing, makanya baru sempat hari ini setelah pulang dari umroh baru bisa untuk fokus isi suara lagi gitu teman-teman ya, untuk keperluan konten. Masya Allah. Dan ini aku lupa ya teman-teman, video ngambilnya itu di hari keberapa setelah menjelang lebaran. Intinya karena memang jadwalnya untuk tahun ini itu lebaran di kampung halaman Pak suami. Jadi ini ya walaupun dengan berat hati ya teman-teman, karena kondisinya bapak ini baru aja keluar dari rumah sakit. Sedangkan aku di sini harus lebaran di kampung halaman Pak suami gitu ya. Sebenarnya sempat galau, dibikin galau gitu antara mau tetap lebaran di kampung halaman Pak suami atau di Jonggon gitu bersama bapak. Cuman karena ini memang sudah kesepakatan awal dan memang ada sesuatu dan lain hal yang memang mengharuskan kami untuk pulang dulu ke tempat mertua. Jadi ya di sini bismillah. Di sini juga sudah atas izin dari bapak juga ya teman-teman ya, untuk segala sesuatunya sudah kami omongkan, sudah kami bicarakan. Makanya di sini ya sudah deh, bismillah aja. Semoga semuanya ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah gitu ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Dan ini kondisinya video aku ambil di pagi hari karena mau beberes atau simpun-simpun di malam hari itu gak cukup waktunya ya. Soalnya kemarinnya itu aku habis dari Jonggon pamitan gitu sama mbok-deku kalau misalnya aku mau berangkat ke Wahau ya, walaupun reaksi dari mbok-deku semuanya itu agak gimana ya, karena memang kondisinya di sini benar-benar bapak itu baru aja keluar dari rumah sakit gitu, sekitar 3 harian atau 4 harian ya, aku juga lupa. Intinya bapak itu masih dalam masa pemulihan, tapi di sini kondisinya aku juga harus pulang ke tempat mertua gitu. Jadi reaksi semua bodek-bodekku tuh ya ada yang gimana ya, ada yang kasihan sama bapak, terus ada yang menyayangkan kenapa sih kok harus lebaran di sana padahal kondisi bapak itu seperti ini. Ya pokoknya bermacam-macam reaksinya ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, semuanya ini sudah kami bicarakan dengan baik dan sudah penuh dengan pertimbangan ya. Makanya di sini juga bismillah kami berangkat juga itu ya semuanya atas izin Allah dan juga kesepakatan ya dengan bapak dan juga adik. Jadi karena ini kondisinya aku sampai Tenggarong itu malam ya teman-teman. Jadi mau beberes itu rasanya badan capek, makanya ya sudah di sini mutusinnya untuk beberesnya itu di pagi hari, walaupun bisa dipastikan ketika kita simpun-simpun atau beberesnya itu di pagi hari pasti itu lebih keburu-buru gitu ya teman-teman ya. Dan ini Masya Allah qadarullah juga kondisinya ini ketika pagi hari itu lagi hujan deras banget teman-teman, dan bisa dilihat sendiri ya ini kondisinya ketika kami sudah selesai beberes, karena beberesnya itu aku mulai dari ba'da subuh dilanjut ya sampai ini sekarang itu sekitar jam setengah 8-an ya baru selesai. Dan ini lanjut untuk memasukkan barang-barang yang memang mau aku bawa ke Wahau gitu. Tadi juga sebelumnya aku ada ngambil minyak goreng untuk dibawa ke rumah mama mertua, kemudian ada bingkisan parcel lebaran juga untuk kakak iparku, adik iparku juga
Ya pokoknya keperluan-keperluan yang memang sudah aku siapkan untuk aku bawa ke Wahau atau ke kampung halaman Pak suami itu sudah memang aku persiapkan gitu teman-teman. Dan walaupun kondisinya hujan ya tapi tetap harus berangkat gitu ya. Soalnya ini juga kalau dihitung-hitung itu waktunya tuh mepet banget gitu teman-teman. Dan mungkin sambil kalian nonton videoku sambil aku jelasin ya kenapa di sini aku harus mudik. Dan ini sebelumnya aku mau pamitan dulu sama bapak, dan bisa dilihat sendiri ya kondisi bapak itu seperti ini, masih pemulihan banget gitu teman-teman ya. Berat banget rasanya untuk ninggalin bapak dalam kondisi seperti itu. Tapi ya di sini aku pelan-pelan mau ngejelasin ya teman-teman ya. Kenapa sih kok harus maksain tetap pulang ke kampung halaman Pak suami dan lebaran di sana, sedangkan kondisi bapak itu seperti ini. Padahal dari pihak mertuaku, khususnya mama mertua itu juga sudah bilang atau memberi izin kalau misalnya kondisi bapak itu belum memungkinkan untuk ditinggal, nggak apa-apa untuk nggak pulang dulu ya ke kampung halaman Pak suami. Cuman di sini aku mau jelasin kenapa sih kok nekat gitu mau pulang. Di sini memang sudah terencana ya teman-teman jauh-jauh hari, karena kami itu ada niatan ba'da lebaran itu, lebih tepatnya di hari keempat ya, kami khususnya aku sama Pak suami itu mau berangkat umroh gitu berdua. Dan ini juga aku sudah membicarakan soal ini ke bapak ketika bapak itu masih sehat, dan masya Allah bapak itu juga antusias dan semangat gitu ya ketika ditawarin untuk ngomong cucu-cucunya gitu, karena rencana awalnya memang anak-anak ini mau aku tinggal di Tenggarong bareng adikku sama bapak gitu teman-teman. Tapi ya sekali lagi manusia hanya bisa berencana, sedangkan Allah sebagai penentunya ya. Di saat-saat sudah mendekati hari H, sudah mau lebaran, tapi malah kondisinya bapak itu harus opnam dan 2 kali menjalani operasi gitu teman-teman. Dan di sini juga sudah mencoba untuk diskusi dari pihak travelnya seperti apa, untuk mencari solusi terbaiknya itu kira-kira seperti apa. Ya alhamdulillah sih, walaupun memang agak berat tapi memang ada benarnya juga gitu ya dari pihak travelnya itu bilang karena ini memang pengobatan bapak memang masih berjalan, jadi sekalian aja gitu diniatkan untuk ikhtiar berdoa di sana gitu ya, di Baitullah, untuk kesehatan dan kesembuhan bapak. Jadi kalau dipikir-pikir juga masya Allah ya ada benarnya juga gitu, ketika lagi ada di posisi yang memang lagi galau, lagi sulit seperti ini, banyak pertimbangan, tapi ketika mendengar penjelasan seperti itu, oh iya juga ya, ada benernya juga gitu. Jadi ya bismillah. Di sini juga ketika aku mencoba untuk izin ya sama bapak untuk gimana nih Pak, diundurkah umrohku seperti itu, bapak itu juga mendadak itu tiba-tiba sedih gitu ya. Karena juga takut juga kepikiran, karena gara-gara beliau anaknya nggak jadi berangkat umroh itu terlihat gitu teman-teman di raut wajah bapak itu. Makanya ya sudah, bismillah aja, aku sama Pak suami akhirnya sepakat untuk tetap berangkat di tanggal 4 April teman-teman, jadi hari keempat ya setelah lebaran. Nah ini singkat cerita aja teman-teman ya, kita kembali dulu ke video. Ini kondisinya sudah di jalan menuju Muara Wahau atau Kutai Timur ya, yang ada di Kalimantan gitu ya, salah satu desa yang ada di Kalimantan, tempatnya Pak suami dilahirkan dan tempatnya mertuaku gitu ya. Tadi sepanjang perjalanan itu masih hujan dan ketemu beberapa kali macet ya teman-teman, karena ada insiden yang truknya oleng atau segala macam itu ya. Jalannya baru diperbaikin dan ya seperti itu. Dan tadi ketika sudah sampai di kota Sangatta itu sudah memasuki pertengahan jalan ya teman-teman. Jadi tinggal setengah perjalanan lagi, insya Allah itu sampai ke kampung halaman Pak suami. Karena untuk sampai ke rumah itu membutuhkan waktu sekitar 8 atau sampai 9 jam. Dan ini singkat cerita aja, ini sudah sampai di kampung halaman Pak suami ya teman-teman, dan ini sudah masuk di halaman rumah atau di area rumah mertuaku. Masya Allah, pokoknya kalau di video itu terasa cepat banget, padahal untuk perjalanannya itu
lika-likunya itu banyak banget, khususnya untuk adik yang berkali-kali muntah karena mabuk gitu ya. Tapi alhamdulillah karena dia sudah pinter ngomong gitu, jadi ketika udah ngerasa nggak enak badannya mau muntah itu langsung ngomong gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah aman, nggak perlu ganti baju seperti yang mudik-mudik di tahun bukan di tahun ya, atau mudik sebelumnya kemarin itu waktu liburan. Dan tadi singkat cerita aja, sore atau maghrib ya menjelang berbuka puasa itu kami sudah sampai di rumah, dan ini videonya aku lanjut di keesokan paginya. Ini sesampainya di tempat mertua itu pokoknya langsung sibuk ya teman-teman. Ini aku mau datang ke tempat mbak iparku, anak kedua ya dari mama mertuaku dan juga bapak. Di sini sekaligus aku bawakan bingkisan lebarannya, mau aku antar sekalian gitu ya. Jadi ini rencananya itu mau bikin kue lebaran teman-teman, kue yang khas gitu ya, yang biasa kami bikin gitu ketika lebaran, khususnya di Wahau sini ya, di kampung halaman pak suami. Dan ketika aku datang ini memang kegiatannya itu lumayan padat dan full juga, tapi aku senang sih daripada banyak nganggurnya gitu ya, bingung malah mau ngapain. Ini keesokan harinya langsung aja ya kami mengadakan buka bersama, karena seperti biasa setiap kami pulang kampung di tempatnya Pak Suami maksudnya selalu mengadakan bukber gitu ya, dan pastinya selalu nungguin kami ketika kami sudah datang, sudah personilnya itu lengkap. Karena memang qadarullah ya, di sini yang jauh atau yang merantau itu hanya suami aja teman-teman, yang lainnya itu ngumpul di sini tiga-tiganya karena Pak Suami ini 4 saudara ya, dan Pak Suami itu harus misah sendiri gitu ya. Dan di sini bagi tugas, tadi ada yang lagi bakar ayam, bakar ikan, ada yang di bagian peresan, sedangkan aku di sini bagian penggorengan ya teman-teman. Di sini aku goreng mendoan, tempe gitu bersama yayuku, masya Allah. Intinya masya Allah banget ketika kita bisa dekat sama mertua, sama saudara ipar, itu rasanya itu salah satu nikmat yang memang harus disyukurin banget gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini kenapa aku memutuskan untuk pulang juga ke kampung halaman Pak Suami dan lebaran di sini, karena memang rencananya itu aku mau nitipkan anak-anak itu di sini gitu teman-teman. Jadi selama aku sama Pak Suami itu umroh, anak-anak itu biar di Wahau, biar di tempat mertua sini. Dan aku pasrahkan itu ke adekku yang baju kuning ini tadi ya, karena adekku ini bisa dibilang tuh kalau untuk masalah ngomong itu telaten gitu loh teman-teman. Makanya rencana awalnya itu mau aku titipkan atau aku tinggal dulu di tempat mertua. Tapi ya sekali lagi kemarin itu waktu aku izin dengan bodek-bodekku yang di Jonggon, ternyata beliau-beliau itu nyaranin untuk biar aja di Jonggon aja. Soalnya nanti kalau misalnya di sini kan harus jemputin lagi, itu jaraknya lumayan jauh gitu ya teman-teman ya. Perjalanannya lumayan jauh, dan ya di sini sempat dibikin bingung ya, sambil melihat sikon si adek dulu gitu, kira-kira kalau misalnya ditinggal itu aman atau enggak, rewel atau enggak, sudah deket apa belum sama keluarga yang di sini. Soalnya memang jarang ketemu ya teman-teman. Makanya sambil berjalannya waktu itu sambil mantau gitu kondisi adek itu kira-kira kalau ditinggal seperti apa. Dan masya Allah teman-teman, ini nggak terasa sudah di penghujung video. Ini videonya aku lanjut aja ya. Lanjut untuk buka bersama. Di sini masya Allah personilnya lengkap banget. Alhamdulillah atas nikmat dari semua ini ya teman-teman. Dan oke teman-teman, videoku sampai di sini dulu untuk cerita. Yang belum lengkapnya kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah selalu menonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.